Shalom kids, good morning. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi di hari yang baru dengan pembelajaran yang baru pastinya. Nah hari ini sebelum kita memulai hari yang baru, pembelajaran yang baru, kita mau minta Tuhan Yesus berkati kita hari ini untuk kita belajar bersama. Yuk semua anak-anak di rumah lipat tangannya lalu tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih sehat dan papa mama masih sehat. Tuhan Yesus hari ini kami mau mulai belajar. Tuhan berkati ya supaya semua pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan kepintaran, hikmat dan ketertiban untuk kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulai belajar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita hari ini akan masuk ke dalam subtema 4 di pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak boleh buka bukunya halaman 127 ya. Oke. Di subtema 1 kita membahas mengenai kegiatan pagi hari. Lalu di subtema 2 kita belajar mengenai kegiatan siang hari. Nah, kemarin kita udah selesai di subtema 3 membahas mengenai kegiatan sore hari. Dan hari ini kita akan mulai belajar mengenai kegiatan malam hari. Nah, malam hari itu apa aja sih yang biasa dilakukan oleh keluarga Bella khususnya dalam buku ini? Lalu apa sih bedanya sore dengan malam ya dan sebagainya? Oke, anak-anak boleh disimak halaman 127, misalnya akan bacakan. Kalian simak dengan baik ya. Suasana malam hari. Bella dan keluarga duduk di ruang keluarga. Bella dan Kak Hadi mendengarkan cerita ayah. Ayah bercerita tentang suasana malam hari. Bila matahari terbenam, langit menjadi gelap. Langit gelap pertanda hari telah malam. Krik-krik terdengar suara jangkrik. Jangkrik adalah bangsa hewan. Jangkrik berbunyi pada malam hari. Di langit tampak bulan dan bintang, cahayanya menghiasi langit malam. Nah, anak-anak seperti yang barusan kita baca, bahwa ketika malam hari keluarganya Bella itu berkumpul bersama ayah, ibu, Kak Hadi dan Bella duduk di ruang keluarga untuk apa? Untuk bercerita tentang kegiatan bahkan cuaca suasana di malam hari. Saat itu ayah bilang kalau malam hari itu artinya mataharinya udah terbenam, langitnya sudah gelap, dan di langit hanya terlihat bulan dan bintang. Bagaimana jika tidak ada bulan dan bintang? Sudah pasti kita nggak punya penerangan. Kalau siang hari penerangan dari pagi sampai siang, penerangan kita itu matahari, ya. Tapi kalau sudah malam, penerangan kita adalah bulan dan bintang, ya. Lalu di malam hari juga biasanya terdengar suara jangkrik. Kalau pagi hari terdengar suara burung berkicau, ayam berkokok ya. Tapi kalau di malam hari terdengar suara jangkrik berbunyi. Oke. Sekarang mulai buka halaman berikutnya, 5 pertanyaan di bawah tidak kita bahas ya, kita skip. Nah, sekarang di bagian paling bawah coba boleh lihat. Di situ ada 2 buah gambar ya. Nah, 2 buah gambar ini mencerminkan 2 benda langit yang ada di malam hari. Yang pertama adalah bintang ya. Bintang itu seperti matahari. Bintang memancarkan cahayanya sendiri, itu bintang. Kenapa bintang harus ada banyak? Karena bintang itu kalau cuma satu dia nggak terlalu terang. Jadi dia harus berkumpul dengan teman-temannya yang banyak supaya langitnya cerah di malam hari. Lalu gambar yang kedua adalah bulan. Bulan tidak memancarkan cahaya. Cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Nah, jadi bulan dan bintang itu adalah benda langit yang Tuhan ciptakan untuk menerangi bumi dan manusia ketika di malam hari ya. Oke, nah sekarang di bagian bawahnya di situ sudah ada lagu Bintang Kecil. Nah, anak-anak sebelum kita nyanyikan lagu ini, Miss Lia mau perbaiki dulu moralat. Jadi di buku itu Bintang Kecil itu kan diciptakan oleh Ibu Sut ya nak tulisannya. Tapi itu salah cetak ya sayang. Kalau kita searching di Google yang benarnya, pencipta lagu Bintang Kecil adalah Pak Dal ya. Jadi kalau diperhatikan lagu Bintang
kecil ini boleh dicoret saja, sayang diganti ya. Ciptaan bukan Ibu Sud, tapi ciptaan Pak Dal ya. Oke, yuk kita nyanyi bersama karena Miss Lia percaya kalian pasti sudah pernah dengar lagu ini di TK ya. Mari kita nyanyikan. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sekali lagi. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, itu tadi lagu Bintang Kecil. Sekali lagi Miss Lia tegaskan, yang diciptakan oleh Pak Dal ya. Jadi tulisan Ibu Sudnya dicoret, boleh ditulis di situ Pak Dal. Nah, lagu Bintang Kecil ini bercerita tentang banyak sekali bintang di langit yang tinggi, dan seandainya ya kita bisa menari dan kita bisa menyentuh bintang ya di langit yang tinggi itu, keinginan kita ya yang diungkapkan dari lagu ini. Tapi kalau bintang itu kan sama bulan tuh tempatnya ada di langit sana sayang, di tempat yang tinggi, jadi kita tidak bisa meraihnya ya. Oke, itu tadi tentang bintang kecil. Nah, sekarang boleh di halaman sebelahnya. Oke, di bagian paling atas di situ ada melengkapi lirik lagu. Tapi itu kita skip, tidak kita kerjakan ya. Sekarang anak-anak coba boleh di bagian bawah kita akan tarik garis untuk mencocokkan beberapa jenis bulan sesuai dengan namanya. Oke, yang pertama di situ ada bulan ukurannya kecil seperti huruf C ya, tapi C terbalik, kadang biasanya seperti huruf C juga. Lalu yang kedua ada bulan yang bentuknya full ya, lingkaran. Lalu yang terakhir ada bulan yang bentuknya hanya setengah. Oke, kita mau tahu nama-nama bulan ini. Yang pertama, nanti kalian sekalian tarik garis ya. Kalau bulan yang bentuknya kecil banget gitu ya seperti huruf C, itu namanya bulan sabit. Nah, boleh ditarik garisnya, cari kata bulan sabit. Oke. Lalu bagaimana dengan bulan yang full, yang penuh lingkaran bentuknya? Itu adalah bulan purnama. Oke. Nah, yang terakhir bulan yang hanya ada setengah, itu namanya bulan separuh. Ya. Oke. Kalau sudah boleh tarik garisnya. Jadi yang paling kecil itu yang bentuknya seperti huruf C namanya bulan sabit. Kalau dia full lingkaran itu namanya bulan purnama. Lalu yang terakhir kalau dia bentuknya agak setengah itu namanya bulan separuh, bukan bulan setengah ya, bulan separuh. Oke? Boleh ditarik garisnya. Oke, kalau sudah boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya lihat ya, di bagian paling atas ini ada sebuah gambar mengenai suasana malam. Kita mau tahu nih suasana malam itu seperti apa sih kalau dari gambar ini. Yang pertama sudah pasti ya, langitnya gelap ya. Yang kedua, ini ciri-ciri malam hari. Ingat ya, ciri-ciri malam hari. Yang pertama, langitnya gelap. Yang kedua, ada bulan dan bintang di langit. Yang ketiga, semua orang waktunya beristirahat. Yang keempat, terdengar suara jangkrik. Oke, jadi ciri-ciri malam hari itu yang pertama langitnya gelap, yang kedua ada bulan dan bintang di langit, yang ketiga semua orang tidur.
Dan yang keempat, terdengar suara jangkrik. Nah, kalau di buku kalian lihat di situ ada gambar di pohon itu ada gambar burung hantu ya. Jadi memang burung hantu itu seperti kelelawar. Siang hari tidur, malam hari mereka bangun untuk cari makan. Nah, itu adalah hewan-hewan yang terbang di malam hari. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya ya ada pengulangan kata dan menyusun kata. Nah, ini kita skip ya. Ini tidak kita kerjakan. Nah, sekarang Miss Lia akan bahas di sini di halaman 131. Di situ ada 2 buah gambar yang sangat berbeda kegiatan malam harinya. Boleh disimak ya. Yang pertama, lihat ya di situ ada gambar Agi yang sedang belajar. Agi mengulang pelajaran pada malam hari. Agi ingin pintar, Agi harus banyak belajar. Nah, jadi kegiatannya Agi kalau malam hari dia mengulang pelajaran yang sudah dia pelajari di sekolah. Nah, mungkin dari antara kalian sudah ada yang melakukan itu. Good, itu artinya kalian mau lebih lagi bertambah ilmunya. Kan biasanya kita tuh suka lupa ya. Jadi kalau udah siang belajar, sore udah main, malamnya ulang lagi pelajarannya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Lalu di gambar yang kedua, coba boleh diperhatikan. Di situ ada Badi yang menonton televisi. Badi suka menonton televisi. Badi terlalu lama menonton televisi. Badi sering lupa mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi yang Badi lakukan ini tidak boleh ditiru ya. Malam hari boleh nonton TV, boleh. Tapi ingat bahwa kalian harus selesaikan dulu tugasnya, PR-nya, ulang dulu pelajaran sebentar. Baru setelah itu boleh nonton TV. Tapi nonton TV-nya juga tidak boleh terlalu malam, karena besoknya harus sekolah lagi supaya nggak terlambat. Oke? Jadi apa yang dilakukan Agi itu good, tapi yang dilakukan Badi tidak baik. Jadi tidak boleh ditiru ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya kita skip ya. Ini hanya memberi checklist untuk membedakan kegiatan yang baik saat malaman. Jadi kita langsung ke halaman berikutnya. Oke, nah di halaman berikutnya, di halaman 132, coba boleh diperhatikan. Di sini ada tugas prakarya untuk membuat kolase. Nah, kalau kemarin kita sudah mengerjakan kolase dari origami, ya. Sekarang kolasenya itu dari biji-bijian. Nah, di sini, jadi nanti tugas ini misalnya kasih waktu 1 minggu, ya. Nanti misalnya info ke mama untuk tanggal pengumpulan. Lalu bentuknya apa, Miss? Bentuknya bebas, boleh hewan, boleh tumbuhan, pokoknya kalian bebas ya. Miss, aku boleh nggak misalnya ada hewannya, terus ada tumbuhannya, boleh ya. Pokoknya dikreasikan sebagus mungkin. Lalu jangan lupa dikasih nama ya, boleh ditulis pakai pulpen atau spidol, atau boleh pakai biji-bijiannya dipakai tulis nama juga boleh ya. Ini sudah ada cara membuatnya ya. Yang dibutuhkan adalah lem, kacang hijau, kacang kedelai, terus gambar hewan atau gambar tumbuhan boleh, sama karton yang tebal. Miss, boleh pakai kardus? Boleh. Pokoknya kreasikan sebagus mungkin, oke? Pengumpulannya 1 minggu dari video pembelajaran ini Miss Lia share ya. Jadi gambarnya bebas, boleh tumbuhan, boleh hewan. Dikumpulkannya 1 minggu. Nah, nanti cara pengumpulannya adalah difoto bareng sama kalian ya, supaya Miss Lia bisa lihat untuk didokumentasikan juga. Oke, itu sudah ya. Jadi PR-nya adalah halaman 132. Itu 1 minggu ke depan ya. Sekarang boleh dibuka halaman 133, halaman sebelahnya. Kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua. Nah, di situ ada teks bacaan mengenai menjaga keamanan rumah. Ya, boleh disimak, Miss Lia akan bacakan. Setiap senja, ayah menutup jendela. Ayah juga memeriksa pintu-pintu. Ayah mengunci pintu dan jendela. Kata ayah, menjaga keamanan itu penting. Pintu dan jendela dikunci agar hewan malam tidak masuk ke dalam rumah. Juga pencuri tidak masuk ke dalam rumah. Nah, jadi kalau malam hari memang penting sekali kalian mama papa
memake sure apakah jendela, pintu semua sudah terkunci rapat. Kenapa? Yang pertama, kita menghindari adanya hewan-hewan yang masuk. Seperti apa? Tadi seperti jangkrik, lalu mungkin kelelawar gitu ya, yang mungkin malam hari baru bekerja gitu, baru keluar untuk cari makan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah pencuri masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang ini di masa pandemi semua orang kesulitan, lalu banyak banget berita-berita bahwa banyak pencuri yang mencuri motor, curi ini, curi itu dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa sebelum tidur papa mama wajib memeriksa pintu dan jendela, dipastikan bahwa semuanya sudah terkunci rapat ya. Tugasnya kalian adalah ingetin mama papa untuk make sure apakah pintu dan jendela sudah dikunci atau belum, supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi ya. Oke, jadi kalau malam hari itulah yang dilakukan sebelum tidur. Oke, sekarang di bagian bawahnya ada 5 buah pertanyaan, kita skip, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya di situ sudah ada 3 buah gambar dan 3 kata ya. Yang pertama di sini ada gambar Agi, lalu ada kata belajar. Lalu yang kedua ada gambar Bella dan keluarga besar, lalu ada kata makan malam. Lalu yang ketiga ada gambar keluarga Bella sedang ada di ruang keluarga dan ada kata bercakap-cakap. Nah, tulis dulu ini PR. Tulis PR. Ini PR-nya harus dikumpulkan hari ini ya. Nah, Miss Lia akan kasih 1 contoh di gambar yang pertama, belajar. Buat PR-nya apa, Miss? PR-nya adalah membuat kalimat dari kata yang sudah disediakan ya. Contoh ya, di situ ada kata belajar. Tapi ingat, buat kalimatnya pastikan kata-kata itu ada di dalam kalimat yang kita buat. Ya. Oke. Di situ ada kata belajar. Kita mau buat kalimatnya. Jangan lupa itu ditulis PR. Misalnya cuma kasih 1 contoh saja ya. Belajar. Belajar. Oke, kalimatnya adalah, boleh ditulis di bukunya. Abi sedang belajar. Ini ada kata belajar ya, sesuai dengan kata yang disuruh. Agi sedang belajar di malam hari. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi yang gambar pertama kita boleh samain dulu semuanya. Agi sedang belajar di malam hari. Lalu gambar yang kedua dan ketiga itu jadi PR ya. Jadi itu kalian kerjakan, oke? Jadi jangan lupa PR-nya membuat kalimat, ya. Oke. Lalu berikutnya di bagian lupa lagi, mem. Ini yang bawahnya ini PR. Gambar kedua dan ketiga ini kalian buat sendiri, ya. Lalu yang bagian paling bawah ini ya, ini melengkapi kalimat dengan kata yang sudah tersedia seperti biasa. Ini dikerjakan jadi PR juga. Boleh ditulis PR atas bawah PR, lalu bawahnya PR ya. Jadi PR-nya 1 halaman ini full ya, 1 halaman ini full kerjakan. Inilah yang dikirim ke Miss Lia dari GCR ya, jangan lupa dikirimnya via GCR, bukan WhatsApp lagi, oke, kecuali spare time dan agenda. Jadi yang tugasnya gambar pertama dan gambar kedua dan ketiga dibuat kalimat, lalu 5 kalimat di bawah ini PR juga melengkapi kalimat dengan kata yang sudah disediakan, oke, dikirim ke GCR ya. Oke, sekarang di halaman berikutnya, halaman 132. Boleh disimak, di situ sudah ada sebuah percakapan singkat antara Bella dengan ayah yang sedang berbincang di malam hari di ruang keluarga ya. Boleh disimak bukunya. Bella bertanya pada ayah. Ayah menjawab pertanyaannya. Bella bilang gini, kenapa Bella bersekolah tidak malam hari saja ayah? Nah, terus kata ayah, malam hari waktunya istirahat. Jadi Bella tidak ke sekolah.
Lalu kata Bella, kenapa kita harus istirahat ayah? Kata ayah, tubuh kita telah digunakan semenjak pagi. Tubuh butuh istirahat. Dan Bella bilang, terima kasih ayah atas penjelasannya. Lalu ayah bilang, sama-sama Bella gitu ya. Jadi itu adalah percakapan singkat antara ayah dengan Bella. Bella tanya, ayah kenapa sekolahnya nggak malam hari aja? Kenapa harus siang pagi hari gitu ya? Ayah bilang, kalau malam hari itu waktunya tidur ya. Lalu katanya Bella, kenapa kita harus tidur? Kenapa harus istirahat? Karena tubuh kita ini udah dari pagi bangun beraktivitas dan tubuh kita butuh istirahat. Jadi anak-anak, kalian kalau udah malam memang waktunya tidur. Jadi sudah bukan waktunya bermain gadget, nonton TV lewat dari jam malam, itu sudah bukan waktunya. Karena malam hari memang waktunya untuk tidur ya. Jadi tolong diperhatikan bagi kalian yang suka begadang. Begadang itu udah misalnya jam tidurnya jam 9, tapi tidurnya nanti jam 10 ke atas sampai jam 1 pagi. Nah itu salah ya, itu tidak diperbolehkan buat anak-anak sekolah. Jadi pastikan bahwa malam hari memang khusus untuk kalian istirahat ya. Oke, sekarang nah hari ini kita sudah selesai di halaman 135, karena di halaman 136 ini kita skip ya. Lalu sebelahnya ini udah PJOK. Jadi ingat kembali, hari ini kita sudah membahas mengenai kegiatan malam hari. Kita udah mulai tahu ya ciri-ciri malam hari itu, langitnya gelap, terlihat bulan dan bintang di langit, lalu terdengar suara jangkrik ya, semua orang beristirahat ya. Itu ciri-ciri malam hari. Lalu kita sudah belajar juga mengenai beberapa jenis bulan. Kalau bulan bentuknya kecil seperti huruf C gitu ya, itu namanya bulan sabit. Kalau bulannya full lingkaran, itu namanya bulan purnama. Kalau bulannya hanya separuh, itu namanya bulan separuh ya. Bulan dan bintang adalah benda langit yang Tuhan ciptakan untuk menerangi bumi pada malam hari ya. Jadi mereka berdua itu bekerja sama untuk membuat bumi ini semakin terang di malam hari. Oke, kalian juga sudah belajar kalau kegiatan malam hari itu, satu, anak-anak sekolah bisa ngulang pelajaran sebentar sebelum tidur. Yang kedua, jangan nonton TV larut malam. Yang ketiga, pastikan kalian mengingatkan mama dan papa untuk mengunci pintu dan jendela saat malam hari, supaya tidak ada hewan yang masuk atau pencuri yang masuk ke dalam rumah ya. Oke anak-anak, jangan lupa yang dikirim ke Miss Lia itu tadi halaman 134 yang menjadi PR hari ini. Lalu kolase di halaman 132 itu nanti dikirim ke Miss Lia 1 minggu setelah pembelajaran ya. Jangan lupa dikirim tugasnya ke GCR. Miss Lia tunggu hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Oke, terima kasih buat hari ini anak-anak hebat yang sudah duduk diam tertib mendengarkan penjelasan hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, jangan menunda waktu.